Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan presentasi tugas akhir mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang berjudul Rancang Bangun Sistem Monitoring dan Pemberi Makan Kucing Berbasis Node MCU ISP8266. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Fahri Satrio, Mita Dwi, dan kemudian ada Mita Dwi Anggraini, Andiko Deni, dan yang terakhir ada Maria. Di sini ada blok diagram. Yang pertama ada aktivator yang berisi 5 volt. Kemudian ada inputnya yaitu RTC DS3231. Kemudian ada sensor ultrasonik. Kemudian diproses menggunakan node MCU ISP8266. Kemudian outputnya motor servo, load cell atau HX711. Kemudian telegram. Sistem struktural modeling. Sistem struktural modeling adalah organisasi suatu sistem dalam hal komponen-komponen yang membentuk sistem itu dan hubungannya. Model struktural dapat berupa model statis yang menunjukkan struktur desain sistem, atau model dinamis yang menunjukkan organisasi sistem dapat dijalankan. Kemudian di sini ada flowchartnya. Yang pertama start. Kemudian inisialisasi pin RTC ultrasonik dan motor servo dan load cell. Kemudian membaca RTC. If pukul 7, apakah sekarang pukul 7? Jika iya, maka servo akan terbuka 40 derajat dari berat makanan dalam gram. Kemudian mengirimkan informasi ke telegram. Lalu makanan kucing akan terisi. Kemudian kembali lagi membaca RTC. Jika sekarang pukul 12, akan melakukan hal yang sama seperti pukul 7 sampai dengan pukul 6. Jika sudah melewati pukul 6, maka akan membaca sensor ultrasonik. Jika sensor ultrasonik terbaca dan ada jarak kurang dari 20 cm, apakah iya? Itu artinya kucing mendekat atau ada benda lain yang mendekat. Tapi di sini kita mendefinisikan sebagai kucing yang mendekat. Maka akan mengirim notifikasi ke telegram. Kemudian balik lagi ke baca sensor ultrasonik. Selanjutnya akan membaca lagi apakah ada benda yang berjarak kurang dari 20 cm. Jika tidak, maka selesai. Requirement modeling. Requirement modeling adalah proses yang digunakan dalam proyek pengembangan perangkat lunak, di mana persyaratan dan solusi terus berkembang melalui upaya kolaboratif dan kerja tim. Dengan menggunakan metode tim lintas fungsi dan pengorganisasian mandiri ini, Anda dapat memastikan bahwa tim Anda memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan secara tepat. Analisis modeling. Analisis modeling adalah representasi teknis dari sistem. Ini bertindak sebagai penghubung antara deskripsi sistem dan model desain. Dalam pemodelan analisis, informasi, perilaku, dan fungsi sistem didefinisikan dan diterjemahkan ke dalam arsitektur, desain tingkat komponen dan antarmuka dalam pemodelan desain. Use case diagram. Use case diagram merupakan suatu model yang fungsional dalam sistem yang menggunakan aktor dan use case. Sedangkan pengertian dari use case sendiri adalah layanan atau fungsi-fungsi yang tersedia pada sistem untuk penggunanya. Kemudian di sini ada desain rangkaian. Inilah desain rangkaian yang dipakai dalam alat ini. Itu ada node MCU. Kemudian ada motor servo untuk mengerahkan tutupnya. Kemudian ada RTC dan ultrasonik. Lalu ada load cell. Nah, kemudian ini outputnya. Ini adalah start. Kemudian jam 18.00 yaitu jam 6 sudah diberi makan. Beratnya yaitu 40 gram. Nah, ini berarti ada kucing yang mendekat sedekat 7 cm. Kemudian ada penjelasan di sini kucing mendekat.
Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.